Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MSC Baswara 2021 akan menjelaskan materi yang ada di geometri ruang. Langsung saja kita ke bab yang pertama, yaitu membahas tentang kubus. Kubus di bawah ini disebut dengan kubus ABCDEFGH. Jika kita amati, maka tampak bahwa kubus adalah sebuah benda yang dibatasi oleh 6 daerah persegi yang kongruen. Kubus memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu ada sisi kubus. Daerah-daerah persegi pada kubus disebut dengan bidang batas atau bidang sisi atau juga sisi kubus. Sisi-sisi pada kubus sepasang-sepasang disebut berhadapan. Salah satu sisi disebut bidang alas, yaitu sisi ABCD. Sisi yang berhadapan dengan alas atau dasar disebut bidang atas, yaitu sisi EFGH. Sisi-sisi lainnya disebut sebagai sisi tegak atau dinding. Yang kedua yaitu rusuk. Pertemuan dua sisi berupa ruas garis disebut dengan rusuk. Misalnya pertemuan sisi EFGH dan sisi CGF adalah rusuk FG. Kubus memiliki 12 rusuk yang sepasang-sepasang berhadapan, misalnya rusuk BF dan DH. Sisi-sisi bidang atas disebut rusuk-rusuk atas dan sisi-sisi bidang bawah disebut dengan rusuk-rusuk bawah. Sedangkan yang lain disebut dengan rusuk-rusuk tegak. Yang ketiga yaitu adalah titik sudut kubus. Pertemuan 3 rusuk disebut titik sudut atau pojok kubus. Ada 8 titik sudut yang sepasang-sepasang berhadapan. Misalnya A berhadapan dengan G dalam kubus, ternyata titik sudut juga merupakan pertemuan 3 bidang sisi. Selanjutnya yaitu ada diagonal sisi. Diagonal suatu sisi kubus disebut diagonal sisi. Misalnya AC dan BD adalah diagonal sisi ABCD. Selanjutnya yaitu ada diagonal ruang. Garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam kubus disebut diagonal ruang. Selanjutnya yaitu adalah bidang diagonal. Jika ABCDEFGH suatu kubus, maka bidang ACGE seperti pada gambar disebut bidang diagonal. Selanjutnya yaitu ada rumus Euler yang dinyatakan dengan S plus T sama dengan R plus 2 dengan S menyatakan banyak sisi dan T menyatakan banyak titik sudut dan R menyatakan banyak rusuk. Hubungan antara garis-garis dan bidang-bidang pada permukaan kubus. Yang pertama yaitu adalah garis dan bidang. Garis dan bidang. Contohnya yaitu ada garis AB dan AC terletak pada bidang ABCD. Dan garis AE memotong bidang ABCD. Dan contoh yang terakhir yaitu adalah garis EF sejajar dengan bidang ABCD. Yang kedua yaitu ada bidang dan bidang.
Contohnya yaitu sisi ABCD dan BCGF adalah dua sisi yang berpotongan. BC adalah garis potongnya. Dapat juga dikatakan bahwa sisi bidang dan BCGF bertemu pada BC. Yang ketiga yaitu adalah garis dan garis. Jika dua garis itu sebidang, maka kedua garis itu berpotongan atau sejajar. Misalnya rusuk EF dan FG adalah dua garis yang berpotongan. Dan rusuk AE dan BF adalah dua garis yang sejajar. Menggambar bangun ruang. Di sini kita mempunyai dua cara menggambar bangun ruang, yaitu cara perspektif dan cara stereometris. Jika kita menggambar suatu benda, maka sebenarnya yang kita gambar yaitu adalah proyeksi atau bayangan benda itu. Dan yang pertama yaitu cara perspektif. Patokan cara ini ialah benda horizontal atau cakrawala dan titik lenyap atau titik mata. Pada gambar perspektif, garis-garis yang sebenarnya sejajar, kecuali yang sejajar dengan horizon tidak sejajar lagi, melainkan ke suatu arah ialah titik mata. Dengan demikian, ruas garis yang sebenarnya sama panjang pada gambar tidak sama panjang lagi, seperti pada gambar berikut. Dan yang kedua yaitu ada cara stereometris. Jika titik mata dan garis horizon terletak di jauh tak terhingga, maka cara perspektif menjadi cara stereometris. Pada cara stereometris, sinar-sinar yang mengenai benda kita anggap sejajar dan arahnya miring. Karena itu cara ini disebut juga proyeksi paralel miring dan gambar yang didapat disebut gambar ruang benda tersebut. Untuk mengetahui gambar jenis manakah yang dibuat, terlebih dahulu perlu dikenal beberapa pengertian. Dan yang pertama yaitu adalah bidang tempat gambar. Bidang tempat gambar adalah permukaan papan tulis atau buku tulis. Yang kedua yaitu bidang frontal, adalah bidang tempat gambar atau bidang yang sejajar dengan bidang tempat gambar. Yang ketiga yaitu adalah garis frontal. Garis yang terletak dalam bidang frontal disebut garis frontal. Di antara garis-garis frontal yaitu yang terpenting adalah yang vertikal, misalnya AE, BF, CG, dan DH. Dan yang horizontal yaitu AB, DC, EF, dan HG. Yang keempat yaitu adalah garis ortogonal. Garis ortogonal ialah garis yang tegak lurus pada bidang frontal. Misalnya AD, BC, EH, atau FG. Yang kelima yaitu adalah sudut surut atau sudut mengisi. Ialah sudut dalam gambar antara garis frontal horizontal arah ke kanan dan garis ortogonal arah ke belakang. Misalnya sudut BAD atau sudut EFH. Besar sudut ini sebenarnya yaitu 90 derajat. Yang terakhir adalah perbandingan ortogonal atau perbandingan proyeksi. Ialah perbandingan antara panjang suatu garis ortogonal dalam gambar dan panjang garis itu yang sebenarnya. Rumusnya yaitu perbandingan proyeksi sama dengan panjang BC dalam gambar dibagi dengan panjang BC yang sebenarnya. Ya, selanjutnya bab 2. Kegiatan belajar 2. Garis dan bidang. Yang pertama ada bidang. Dalam geometri ruang itu, untuk membuat sebuah bidang, kita perlu 3 aksioma. Ingat kalau aksioma itu nggak perlu dibuktiin.
Jadi yang pertama itu ada aksioma 1, melalui dua buah titik hanya dapat dilukis sebuah garis lurus saja. Yang aksioma kedua itu ada, jika sebuah garis lurus dan sebuah bidang datar mempunyai dua titik persekutuan, maka garis lurus itu terletak seluruhnya pada bidang datar itu. Jadi garisnya kan lurus tuh, dan sebuah bidang datar bidang tuh mempunyai dua titik persekutuan dan garis lurus, maka garis itu terletak seluruhnya pada bidang letter itu. Berarti otomatis kan garis itu juga terletak di bidang letter itu kan, karena tadi dua titik persekutuan itu ada di bidang letternya itu. Terus ada aksioma 3, 3 buah titik sembarang, artinya ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus, selalu dapat dilalui oleh sebuah bidang datar. Jadi di sebuah bidang itu ada 3 titik. 3 titik itu sembarang gitu loh. Jadi nggak mungkin titik itu terletak pada garis lurus kan. Kalau misal ini titiknya di sini, titik satunya di sini, satunya di sini, berarti nggak lurus dong gitu. Bisa vertikal ataupun horizontal gitu. Terus, nah, dari aksioma yang kita dapatin tadi gitu di slide pertama, kita dapat teoremanya. Yang pertama ada teorema 1, sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang. Ini kita lihat, ini ada bidang tuh, ada titik sembarang. Berarti ini bisa dibuat di bidang gitu. Terus ada teorema 2, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Ini ingat tadi di aksioma ada yang menyinggung teorema 2 ini. Nih, gambarnya ada sebuah garis, terus ada satu titik gitu. Itu bisa dibuat satu bidang. Ada teorema 3 juga, sebuah bidang ditentukan oleh dua buah garis perpotongan. Garis perpotongannya itu ada garis A, C, B, D gitu. Nah, dua bidang. Diketahui bahwa dua berhadapan bidang dapat berimpi. Dua bidang itu dapat berhimpit, sejajar, dan perpotongan. Gitu. Jika perpotongan, maka kedua bidang itu mempunyai garis potong. Misalnya ini bidang lagi, berarti ini si bidang ini mempunyai garis perpotongan gitu, atau garis persekutuan, atau kumpulan titik-titik persekutuan. Garis potong ini harus dilukis. Nah, seperti ini nih gambarnya nih. Ini ada bidang U dan bidang V gitu. Maka garis potongnya itu disebut U, V gitu. Karena bidang itu ada U dan V. Dalam dua bidang U dan V mempunyai sebuah titik persekutuan A. Karena tadi kan udah dijelasin bahwa ini bidang, terus ada bidang lagi. Pasti punya titik persekutuan. Titik persekutuan ini kita namakan A. Maka kedua bidang itu tidak mungkin sejajar. Berarti kedua bidang itu harus berpotongan. Ingat kalau sejajar tuh ini sejajar gitu. Kalau berpotongan kayak gini. Jadi harus mempunyai garis potong atau garis persekutuan yang kita sebut dengan U, V. H adalah titik persekutuan, maka A adalah sebuah titik dari garis potong sesuai dengan teorema 4. Jika dua buah bidang mempunyai satu titik persekutuan, maka kedua bidang itu mempunyai garis persekutuan yang melalui titik itu. Dua buah bidang, ini bidang U dan bidang V. Mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik persekutuannya itu A gitu. Maka kedua bidang itu mempunyai garis persekutuan yang melalui titik itu. Berarti tadi mempunyai garis persekutuan. Garis persekutuan itu ada U, V gitu. U ini. Nah, yang ketiga ada dua garis. Dua buah garis dapat perpotongan atau terletak pada satu bidang. Sejajar terletak pada satu bidang atau bersilangan tidak terletak pada satu bidang.
A terletak pada bidang U, sedangkan B tidak terletak pada bidang U. B menembus bidang U di sebuah titik P yang tidak terletak pada garis A. Nah, ini nih. A terletak pada bidang U. Ini bidang U kan? Ini ada A tuh. Sedangkan B tidak terletak pada bidang U. B-nya ada di atas tuh. Tapi B ini menembus bidang U di sebuah titik P. Jadi dari atas tuh bisa ditarik ke bawah gitu, ke bidang sampai menembus bidang U-nya sendiri gitu. Yang dimana bidang U-nya ini eh, terletak juga titik A gitu. Terus ada 2,1 titik garis dan bidang. Sebuah garis dapat terletak pada bidang. Ingat teorema 2 tadi. Nah, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis ataupun sebuah garis ditentukan oleh tadi sebuah titik. Nah, sebuah garis dapat terletak pada bidang. Berarti otomatis dari teorema ini kan bidang tuh. Berarti ada sebuah garis dan sebuah titik. Berarti ini teorema ini mengatakan yang tadi ini gitu, kesimpulannya ada sejajar bidang atau menembus bidang. Ini melukis titik tembus P antara garis A dan bidang V dengan cara sebagai berikut. Lukis bidang pertolongan U melalui A. Ini kan bidang U. Ini terus bidang V nih. Nih, lukis garis potong U, V, dicari dua titik persekutuan antara U dan V. Titik potong antara U dan U, V, itu titik P, merupakan titik tembus yang dicari. Jadi, bisa ditarik, bisa dari titik bidang ini ditarik gitu sampai menembus bidang V gitu. Karena ingat tadi tuh di slide sebelumnya, uh, dua bidang terdapat satu titik persekutuan gitu. Yang slide sebelumnya mengatakan titik persekutuan itu sebagai disebut U, V. Sedangkan kalau di sini kita U, V titiknya disebut A gitu. Nah di sini O, V tapi di sini titiknya disebut P gitu. Terus ada 2.23 bidang. 3 buah bidang yang mempunyai 3 garis potong. Ketiga garis potong itu melalui satu titik alias sejajar. Teorema 5, jika dua dari 3 garis potong 3 buah bidang perpotongan, maka garis potong yang ketiga melalui titik potong itu. Ketahui bidang U. Ini U nih. Ini V. Ini W, bidang W. Dan W itu terdiri dari garis persekutuan U, V dan U, W. Ini U, W. Ini U, W, sedangkan ini U, V. Perpotongan di T. Ini saya lihat T-nya. Buktikan bahwa garis perpotongan V, W itu melalui titik T. Bukti, garis perpotongan U, V dan U, W berpotongan di T. Maka T terletak pada garis perpotongan U, V yang mengakibatkan T terletak pada V. Dan yang kedua, T terletak pada U, W yang mengakibatkan T terletak pada W. Maka T terletak pada V, W atau V, W melalui T. Teorema 6. Teorema 6 ini jika dua garis potong itu sejajar, maka garis potong yang ketiga sejajar pula. Jika ditentukan garis potong U, V dan U, W sejajar, maka V, W tidak mungkin memotong U, V atau U, W karena akan menyalahi teorema 5. Ini gambarnya seperti ini, teman-teman. Nah, bab 2 selesai. Selanjutnya akan dipresentasikan bab ketiganya. Terima kasih.
Baiklah, mari kita lanjutkan materi yang selanjutnya ada di bab 3, yaitu ada hal sejajar. Nah, pada bab ini akan disajikan beberapa teorema-teorema ya tentang hal sejajar yang nantinya akan membantu teman-teman dalam mengerjakan soal. Langsung saja kita masuk ke sebab yang pertama. Ada garis yang sejajar dengan garis. Nah, di sini ada sebuah bidang yang diberi nama bidang U. Ini bidang ini ya. Di dalam bidang U itu ada dua garis, yang pertama itu garis A dan garis B. Juga ada sebuah garis di luar bidang yang diberi nama garis C. Teoremanya, garis A sejajar dengan garis B. Garis B sejajar dengan garis C. Maka garis A ini itu juga sejajar dengan garis C. Next. Oke, gambar selanjutnya bisa diperhatiin ya teman-teman. Ini ada sebuah bidang yang diberi nama bidang P. Di dalam bidang ini terdapat dua buah garis yang menembus bidang P. Ada garis A dan garis B. Ini kenapa sih gambarnya seperti ini? Itu maksudnya garis A dan B ini menembus bidang P. Jadi menembus ya. Itu. Nah, teoremanya garis A ini sejajar dengan garis B. Garis B menembus bidang P. Maka garis A ini menembus bidang P juga. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya ini juga ada sebuah bidang ya. Kita beri nama bidang U deh, biar nggak bingung. Di dalam bidang ini ada 4 garis. Garis A, garis B, garis C, dan garis L. Ada lagi sebuah garis di luar bidang U yang diberi nama garis X. Garis ini ya. Nah, garis A yang memotong garis L itu sejajar dengan garis X. Garis B yang memotong garis L juga sejajar dengan garis X. Garis C yang memotong garis L sejajar juga dengan garis X. Maka kesimpulannya, garis A, garis B, garis C, dan garis L itu terletak pada satu bidang, yaitu bidang U tadi. Next. Oke, sebab selanjutnya ada garis yang sejajar dengan bidang. Nah, coba teman-teman lihat nih. Di sini ada sebuah garis yang diberi nama garis A dan juga garis B. Garis A, garis B. Dan juga ada sebuah bidang yang diberi nama bidang P. Oke. Garis A sejajar dengan garis B. Garis B itu terletak pada bidang P. Maka garis A ini sejajar dengan bidang P. Oke, bisa dipahami kan? Langsung next aja. Nah, di sini ada dua buah bidang ya. Ada bidang U, ini bidang U, dan ada bidang P, ini bidang P. Ada juga sebuah garis yang diberi nama garis A. Oke. Bidang U itu sejajar dengan garis A. Bidang U sejajar dengan garis A. Bidang P juga sejajar dengan garis A. Bidang P ini sejajar dengan garis A. Nah, kesimpulannya, perpotongan dari bidang U dan bidang P ini sejajar dengan garis A. Perpotongannya ini kita beri nama garis B. Lihat ya, perpotongan U dan P. B sejajar dengan A. Oke, bisa dipahami kan? Lanjut. Nah, ada sebab yang terakhir, ini ada bidang yang sejajar dengan bidang. Atau bidang-bidang yang sejajar. Nah, ini ada dua buah bidang ya. Ini bidang U dan bidang P. Oh iya, teman-teman. Mungkin pada gambar ini terdapat sedikit kesalahan ya dalam penamaan garisnya. Yuk kita benerin bareng-bareng. Di bidang U ini seharusnya garis yang ada panahnya ke atas ini garis A, ini sudah benar. Dan garis yang ada panahnya ke bawah ini seharusnya garis B. Jadi garis ini tuh garis B. Seperti itu. Nah, pada bidang P, garis ini yang panahnya ke atas, itu kita beri nama garis C. Garis yang panah ke bawah ini, garis D, sudah benar. Seperti itu ya, teman-teman, jangan lupa. Garis ini A, B, C, dan D. Oke, langsung aja kita masuk ke teoremanya.
Garis A, jangan lupa garis A sejajar dengan garis C. Garis B sejajar dengan garis D. Garis A dan B itu berpotongan. Garis C dan D juga berpotongan. Maka bidang AB itu sejajar dengan bidang CD atau bisa kita sebut bidang U itu sejajar dengan bidang V. Seperti itu. Oke, next. Ini ada 3 bidang di sini. Ada bidang U, ini yang gambar ini atas, dan bidang V yang gambar bawah. Kemudian ada bidang A, ini. Jadi perhatikan ya. Bidang U ini sejajar dengan bidang V. Bidang A memotong bidang U dan bidang V. Maka perpotongan dari bidang A dan U itu sejajar dengan perpotongan dari bidang A dan V. Perhatikan ya, perpotongan dari bidang A dan U ini, perpotongannya ada di sini. Sejajar dengan perpotongan dari bidang A dan V, ini perpotongannya. Oke, itu lanjut. Di sini ini ada 2 buah bidang yang belum diberi nama. Kita beri nama bidang U yang atas dan bidang V yang bawah. Juga ada sebuah garis yang kita beri nama garis A. Garis A ini memotong bidang U. Nah, bidang U itu sejajar dengan bidang V. Maka garis A ini juga memotong bidang V. Seperti teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain, teman-teman bisa langsung nanya aja di kolom komentar. Yang selanjutnya bab 4. Sudut antara 2 garis bersilangan dan garis tegak lurus pada bidang. Yang pertama, sudut antara 2 garis bersilangan. Dengan sudut antara garis-garis A dan B, yang dimaksudkan sudut yang dibentuk oleh garis-garis A aksen dan B aksen yang ditarik melalui sebuah titik T di dalam ruang dan sejajar dan searah dengan A dan B. Nah, ini yang dimaksud sudut antara 2 garis bersilangan. Nah, lalu yang kedua ada garis tegak lurus pada bidang. Ada teorema berbunyi, sebuah garis tegak lurus pada sebuah bidang jika garis itu tegak lurus pada 2 buah garis berpotongan yang terletak pada bidang itu. Nah, bukti sebagai berikut. Jadi di sini ada garis A tegak lurus dengan B, lalu A tegak lurus dengan C. Nah, ini jelas di sini B dan C-nya itu berpotongan. Misal B, C terletak pada bidang X, sebut saja ini bidang X, maka A tegak lurus pada semua garis pada bidang X. Jadi, A tegak lurus di bidang X. Lalu, untuk yang ketiga, sudut antara 2 buah bidang. Sebagian dari ruang yang dibatasi oleh 2 buah bidang U dan V yang berpotongan dinamakan sudut-sudut bidang 2 atau sudut ruang. Nah, sini dapat kita lihat gambarnya. Di sini kita punya bidang A dan A1 dan B1 yang berpotongan pada garis AB. Nah, garis H1 di bidang A1 tegak lurus dengan garis AB. Nah, begitu juga dengan garis J1 di bidang B1 ini tegak lurus juga dengan garis AB. Sudut antara bidang A1 dengan B1 yang ini, sudut antara mereka sama dengan sudut antara garis H1 dan J1, sama dengan sudut yang ini. Nah, sekian untuk pembahasan materi geometri ruang pada kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.